Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan bab tentang keikhlasan. Maka pada malam hari ini kita masuk pada babut taubah, bab tentang permasalahan taubat. Maka di dalam bab ini Imam An-Nawawi akan membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah pentingnya bertaubat dan wajibnya bertaubat atas setiap muslim dan muslimah. Dan tentu saja pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, sebab tidak satu pun dari kita yang lepas dari yang namanya dosa itu. Semua dari kita tanpa terkecuali pasti pernah melakukan yang namanya dosa, sengaja atau tak kita sengaja, sadar atau kita tak sadar. Setiap dari manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadits qudsi, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian bersalah siang dan malam. Wa ana aghfirud dunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita meminta ampun kepadanya, sebab kita senantiasa melakukan kesalahan siang dan malam. Dalam hadis yang lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti khata', melakukan kesalahan. Khata' dalam bahasa Arab dia merupakan sighah mubalaghah yang bermakna bahwa anak cucu Adam itu bukan hanya pernah bersalah, tapi sering melakukan kesalahan. Maka jadi dia khata', sering jatuh dalam dosa, sering jatuh dalam kesalahan, maksiat dan pelanggaran. Kullu bani Adam khata', semua dari mereka pernah bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Kemudian kata Nabi, namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana anak cucu Adam tidak bersalah dan tidak melakukan dosa? Sebab bapak mereka, nenek moyang seluruh manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, pun tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Bahkan beliau dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi karena suatu dosa yang beliau lakukan, memakan buah yang terlarang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Adam beserta istrinya Hawa ke muka bumi ini. Itu semua karena kesalahan dan dosa yang dikerjakan. Tetapi Nabi Adam alaihi salam, beliau bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sehingga beliau dan istrinya Hawa memanjatkan sebuah doa yang senantiasa dan sering kita dengarkan doanya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, ini doa Nabi Adam dan istrinya Hawa. Wahai Tuhan kami, zolamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna, dan merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka sebagaimana Adam alaihi salam, ketika beliau jatuh dalam kesalahan dan dosa, maka beliau bertaubat dan beristighfar kepada Allah, sehingga Allah terima taubatnya Nabi Adam. Maka Allah angkat derajat Nabi Adam alaihi salam di atas kemuliaan, bahkan lebih mulia dari sebelum beliau melakukan perbuatan dosa. Ini menunjukkan bahwasanya adanya syariat istighfar, adanya syariat taubat, ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada ummatul Islam. Allah tidak biarkan kita jatuh dalam dosa begitu saja. Ada syariat untuk kita melakukan perbaikan, ada syariat untuk kita membenahi diri, ada syariat untuk kita mengakui dosa dan kesalahan kita, ada syariat untuk kita banyak-banyak beristighfar, ada syariat untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa yang kita kerjakan, kesalahan yang telah kita lakukan, diampuni oleh Allah dan dibersihkan, sehingga seperti yang disabdakan oleh Nabi, at-taibu anid dambi kaman la dambalah, orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak pernah berbuat dosa. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak pernah berbuat dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalkan taubatnya jujur, asalkan taubatnya betul, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari taubat seorang hamba. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mulianya orang yang bertaubat itu sampai-sampai didoakan oleh malaikat.
Bahkan yang mendoakannya bukan malaikat sembarangan, malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, malaikat-malaikat pemikul arsy. Disebut di dalam Al-Quran ada 8 malaikat pemikul arsy-Nya Allah, singgasananya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang besar, yang luar biasa, yang sampai kata Nabi, besarnya malaikat pemikul arsy itu, dalam hadits yang sahih beliau bersabda, ma baina syahmati udunai ila atiqihi sab'umi'ati amin. Besarnya malaikat pemikul arsy-Nya itu, pemikul arsy-Nya Allah itu, antara daun telinga sampai ke pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Allahu Akbar. Itu baru dari daun telinga ke pundaknya, Pak. Saking besarnya malaikat ini. Jarak dari daun telinga sampai pundaknya 700 tahun perjalanan baru bisa sampai ke pundaknya. Nah, inilah para malaikat yang mendoakan ampunan bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adabal jahim. Allah berfirman, dan para malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan yang berada di sekitarnya, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka dan mereka beriman kepadanya. Kemudian mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan dia mengikuti jalanmu, serta jagalah mereka dari azab neraka jahim. Lihat doanya para malaikat pemikul ars. Didoakan oleh para malaikat, ampuni orang-orang yang bertaubat ya Allah, yang kembali kepadamu, yang mengikuti jalanmu. Kemudian didoakan oleh malaikat itu, jagalah mereka dari azab yang pedih. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka betapa mulianya orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba hendaknya dia berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni semua dosa. Sebesar apapun dosa yang pernah dikerjakan, sebanyak apapun dosa yang ia terjatuh ke dalamnya, jangan pernah dia bersuudzon kepada Allah. Dia berkata, sudah terlalu banyak dosa saya, tidak mungkin Allah mengampuni dosaku, karena saking banyaknya, besarnya dosa yang telah kukerjakan. Sepertinya saya memang sudah ditakdirkan begini. Nah, ini orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang bersuudzon kepada Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah, dikiranya Allah tidak mengampuni dosanya. Padahal kalau dia sungguh-sungguh bertaubat, kalau dia serius bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah ampuni dosamu, asalkan kau serius bertaubat, mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dan tidak mau lagi mengulangi perbuatan dosa yang sama yang pernah kau kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan persangkaan hambanya kepadanya. Manakala ia berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun berprasangka baik kepadanya. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di hadis yang terakhir Imam Nawawi membawakan hadis qudsi. Yang hadis ini beliau tutup kitabnya dengan hadis tersebut. Di situ terlihat betapa luasnya rahmat Allah dan betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis itu, hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni dosamu, ala ma kana minka wala ubali, bagaimanapun dosa yang kau kerjakan aku akan ampuni selama kau masih berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku. Kemudian kata Allah, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, andaikan dosamu itu setinggi langit, andaikan dosamu itu kata Allah setinggi langit, summastaghfartani, lalu engkau minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni dosamu. Subhanallah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita mau beristighfar, selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa, dia bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam hadis, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dari sifat orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, kemudian bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Dijelaskan sifat orang yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di saat senang maupun di saat susah, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian kata Allah, dari sifat orang yang bertakwa itu, walladzina, dan orang-orang, idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri-diri mereka, apa yang mereka lakukan? Zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Tidak sekedar mereka ingat sama Allah, fastaghfaru lidunubihim, mereka lanjutkan lagi, mereka pun meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, sebab mereka sadar tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus menerus di atas apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa. Wahum ya'lamun, dan mereka adalah orang-orang yang tahu. Kemudian Allah sebutkan balasan untuk mereka, orang yang bertaubat, orang yang beristighfar, orang yang kembali kepada Allah. Ulaika, mereka itu kata Allah, jazaohum maghfiratum min rabbihim, balasan untuk mereka, Allah terima taubat mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian tidak sekedar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga siapkan baginya wa jannatun tajri min tahtihal anhar,
Allah siapkan baginya surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya taubat itu, istighfar itu bagian dari amalan juga, bagian dari amal soleh juga. Orang yang senang bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang namanya taubat itu, yang namanya istighfar itu bukan hanya sebatas orang habis melakukan dosa, pelanggaran di dalam agama, melakukan maksiat, bukan hanya itu. Tapi ketika dia meninggalkan kewajiban, dia pun harus bertaubat kepada Allah karena meninggalkan kewajiban dalam agama. Dia tinggalkan sholat, padahal sholat wajib baginya, dia mesti bertaubat karena hal tersebut. Dia tinggalkan puasa Ramadan, padahal dia mampu dia kerjakan, tapi dia tinggalkan, dia bertaubat dengan hal tersebut. Dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, dia bertaubat karena meninggalkan zakat. Demikian pula amal ibadah yang lainnya, kapan dia tinggalkan, maka dia pun berdosa karena hal tersebut. Dosa itu bukan hanya karena melakukan maksiat, tapi dosa juga dikarenakan atau disebabkan karena meninggalkan kewajiban. Dan perlu diingat, dosa karena meninggalkan kewajiban tidaklah lebih ringan daripada dosa karena melakukan maksiat. Dosa karena meninggalkan kewajiban tidaklah lebih ringan daripada dosa karena melakukan perbuatan maksiat. Makanya para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saatnya untuk kita bertaubat, dan jangan kita tunda-tunda lagi, karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita, dan kematian itu datang tidak menunggu kita bertaubat dulu baru dia datang. Kematian itu datang, bisa jadi datang dalam keadaan kita belum siap, belum mempersiapkan taubat dan istighfar kita kepada Allah. Kematian sudah datang, sementara kita berangan-angan nanti saja kita taubat, tunggu mau mati dulu baru taubat. Betapa banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal justru dalam keadaan berbuat maksiat. Na'udzubillah. Su'ul khotimah yang dia dapatkan, bukan husnul khotimah. Makanya Allah ingatkan kepada hamba-hambanya, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah? Belumkah datang saatnya itu? Kapan lagi? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saking besarnya syariat taubat ini, syariat istighfar ini, kita tidak hanya disyariatkan untuk istighfar ketika habis melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban. Nah, itu sudah wajib memang. Istighfar karena berdosa, karena melakukan dosa, karena jatuh dalam perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban, istighfar di situ wajib. Tapi ternyata Allah pun perintahkan kita beristighfar walaupun belum melakukan dosa. Makanya Nabi itu kan, Nabi SAW itu mengajarkan kita zikir pagi dan petang. Salah satunya adalah istighfar yang kita lantunkan sebanyak 100 kali di pagi dan petang hari, di petang hari atau di pagi hari. Syariat istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, ucapkan sebanyak 100 kali habis sholat subuh atau habis sholat asar. Zikir pagi dan petang, walaupun kita tidak pernah atau tidak merasa melakukan dosa, tapi itu syariat. Nabi Pak istighfarnya dalam sehari memang tidak kurang dari 100 kali dalam sehari itu. Padahal Nabi itu dosa apa yang beliau kerjakan itu? Kalaupun ada, Allah sudah jamin dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi istighfarnya Nabi paling hebat.
Istighfarnya Nabi paling hebat sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah dapat jaminan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya istighfar dan taubat itu tidak harus kita nanti jatuh dalam dosa baru istighfar. Kalau tidak merasa berbuat dosa berarti tidak istighfar kalau begitu. Makanya betapa banyak ibadah-ibadah kita ditutup dengan istighfar. Kita habis majelis taklim seperti ini ditutup dengan doa kafaratul majelis, doa penggugur dosa yang terjadi di majelis. Padahal kan kita lagi ngaji, kita lagi taklim, kita lagi mendengarkan ceramah. Dosa apa itu? Tapi disunnahkan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis sholat, zikir pertama yang kita ucapkan setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir pertama yang diucapkan apa? Astaghfirullah 3 kali lagi. Padahal habis sholat ini, bukan habis maksiat, habis sholat. Tapi kenapa disyariatkan istighfar juga? Karena memang istighfar itu bukan syaratnya harus dosa dulu. Kita tidak tahu ibadah yang kita kerjakan sempurna atau tidak, sudah benar atau tidak, diterima atau tidak, kita belum tahu itu. Sehingganya tetap disyariatkan untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya betapa banyak keutamaan dan kemuliaan istighfar itu. Nabi Nuh alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran, beliau alaihi salatu wassalam ketika berdakwah kepada kaumnya, di antara seruan Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, menyuruh kaumnya supaya banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran ucapan dan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku pun berkata kepada kaumku, Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Perintah kepada Nabi Nuh untuk istighfar, menunjukkan bahwa syariat istighfar itu sudah ada bahkan jauh-jauh semenjak sebelum datangnya syariatul Islam. Umat terdahulu sudah melakoni syariat ini, istighfar dan taubat kepada Allah. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya supaya banyak-banyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tapi di sini Allah sebutkan, Nabi Nuh sebutkan keutamaan orang yang istighfar itu. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kalian istighfar kepada Tuhan kalian, Allah akan turunkan hujan lebat kepada kalian. Wa yumdidakum bi amwali wa banin. Kemudian Allah akan perbanyak harta dan keturunan-keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan berikan untuk kalian kebun-kebun dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Menunjukkan apa? Orang yang istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan datangkan rezeki kepadanya. Makanya salah satu pintu terbukanya rezeki adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah berdasarkan ayat ini. Kalau kalian istighfar, kata Nabi Nuh, hujan lebat Allah akan turunkan untuk kalian sebagai lambang rezeki Allah. Allah akan perbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Kata para ulama, berdasarkan ini ayat, dengan perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan membuka pintu rezeki bagi seseorang, akan membuka pintu rezeki bagi seseorang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dengan seseorang memperbanyak istighfar kepada Allah dan melazimi untuk beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya, berikan solusi dalam segala problematika yang dihadapi di dunia ini.
Nabi pernah bersabda dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man lazamal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, dia terus menerus beristighfar kepada Allah, maka apa yang terjadi? Ja'alallahu min kulli dayyiqin makhraja, Allah akan jadikan setiap kesempitan yang dia rasakan, akan Allah jadikan lapang. Setiap urusannya yang terasa sulit, Allah akan mudahkan. Setiap permasalahan yang dia hadapi, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesedihannya Allah akan jadikan kegembiraan. Kemudian kata Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Nah, ini hadis juga menguatkan bahwa dengan beristighfar kepada Allah akan membuka pintu rezeki bagi seorang hamba. Makanya kalau seorang merasa bahwasanya banyak dari perkara-perkara yang tidak dilapangkan bagi dirinya, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebagian rezeki kita ditutup oleh Allah dikarenakan banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dan kita jarang beristighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Perbanyak itu, Pak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bahkan jadikan dia wirid kita. Jadikan dia wirid kita yang kita ucapkan pagi dan petang hari. Di pagi hari setelah sholat subuh atau di petang hari setelah sholat asar. Itulah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan babut taubah. Setelah bab tentang keikhlasan, beliau bawakan bab ini, dan nanti akan beliau sebutkan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari Quran maupun hadis, tentang kemuliaan orang yang taubat, wajibnya bertaubat, dan syarat-syarat taubat itu bagaimana. Akan disebutkan insyaallah ta'ala oleh Imam Nawawi rahimahullah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa diambil pelajarannya, semoga bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah untuk semakin mendekatkan diri kepadanya dan bersegera untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.